warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alat da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdolil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dalika sabilu ambiya'illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wa lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 163 baris pertama dari atas. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam tuba liman wajada fi saqifatihi istighfaron kasiron. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba. Tuba itu bahagia. Suatu kebahagiaan tuba. Kalau dua kebahagiaan tubani. Dua kebahagiaan. Jadi orang tuban itu yang mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia ketika ketemu tante-tante, bahagia ketika ketemu om, bahagia ketika ketemu mak-mak, bahagia juga kalau ketemu bapak, bahagia ketika ketemu nenek-nenek, bahagia juga kalau ketemu kakek. Alhamdulillah, dua bahagia dunia akhirat. Terus ada yang mengatakan tuba liman gakola tuban. Tuba berbahagialah, beruntunglah. Liman bagi orang-orang gakola yang telah masuk Tuban ke kota Tuban. Keren. Apalagi ketemu orang Tuban. Kayak ada manis-manisnya gitu. Kapan mau ke Tuban? Kapan mau ke Tuban? Nah, mantap. Nah, enggak, kemudian mungkin bertanya, limada dalika, mengapa kok bisa begitu? Jawabannya, li annahu matlaun wa mustarihun aliyah. Karena sesungguhnya kota Tuban itu tempat terbitnya para wali sekaligus tempat peristirahatannya para wali. Wali Songo semua nyandarnya di Tuban. Karena pada waktu itu bandar besar adanya baru di Tuban. Nah, namanya Gesek Harjo. Dari alun-alun nyebrang itu ada Bum. Udah pernah ke sana kan? Belum. Udah, yang udah mau sampai yang aja nggak mau itu. Belum. Kamur tugas. Oh iya. Kamur ngantor soalnya Pak. Iya. Ngantornya nggak ada liburnya ngantornya. Makanya nyanyinya diganti ibu-ibu derek bapak. Nah. Tidak kota Tuban. Udah ya. Jadi tuba, beruntunglah, berbahagialah. Siapa? Liman, untuk orang-orang yang bagaimana? Wajada, yang berjumpa, yang menemukan
yang menjumpai, yang mendapati. Mendapati di mana? Ketemu di mana? Fi sohifatihi, di dalam sukupnya. Sukup itu lembaran-lembaran catatan amal. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Sudah pernah ketemu? Hah? Belum. Kalau ketemu aja belum berarti baca juga nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Padahal di Al-Quran surat diperintah Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasibah. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu masing-masing, lembaran catatan-catatan amalmu masing-masing. Kafa binafsika, cukup hanya dirimu sendiri yang bisa baca. Kalau jenengan ketemu aja belum baca, nggak pernah, yang mau bacain siapa? Pak Warto nggak bisa membacakan, yang bisa baca dirinya masing-masing, karena dibawa masing-masing. Al-yauma alaika hasibah, suatu hari nanti kamu sendiri yang akan menghisap catatan amalmu itu. Nih, diberikan, diterima pakai tangan kanan apa tangan kiri? Gak usah banyak alasan, itu catatanmu. Dicatat oleh kiroman katibin, pencatat-pencatat yang mulia, nggak pernah culas, jujur. Nek A ditulis A, nek B ya ditulis B. Halo? Punya? Punya, Pak. Kok nggak ketemu? Nah, berarti nggak tahu moco. Itu yang paling susah. Sampai baca Quran pinter, enggak kaget, gampang Quran itu. Quran itu gampang. Allah bilang walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk orang yang mau ngambil pelajaran. Mau nggak mereka ngambil pelajaran dari Quran itu? Gampang baca Quran. Apalagi bacain orang lain begini, atu-atu saya bisa nih, si A begini, si B begini, si begono, begunu, begonot, begenet, genit, bisa. Begenit. Ya. Yang paling susah baca kitabnya sendiri. Kenapa? Kenapa? Orang kober, waktumu habis buat bacain orang lain. Untung merugi gitu. Makanya yang beruntung itu orang yang berjumpa, mendapati sukup kitab catatan amalnya. Dengan apa? Istighfaron kasiron, ternyata catatan amalnya yang banyak istighfarnya. Coba banyak dilihat di catatan amal teman, banyak istighfarnya apa banyak ngomongin orangnya? Istighfar. 14.000 sekali-kalinya, habis itu kapok. Pakai mandi tengah malam, pakai air kembang. Ayo mandi kembang tengah malam ya. Membaca istighfar 14.000, habis itu tuh bisa dipahami ya. Coba lihat catatan amal kita, ada diri kita itu. Kenapa yang baca hanya kita sendiri yang bisa? Orang lain nggak bisa baca. Karena catatan itu ditulis oleh juru tulis yang adil dan jujur, yang dikte kita. Dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Bahagia dia, beruntung dia. Karena di dalam istighfar itu mengandung hormon dopamin yang memancar di sini. Yes. Hormon bahagia. Orang bahagia kira auranya redup apa ceria? Ceria. Tuh, lihat auranya sudah aura bahagia. Kenapa? Lagi ketemu Pak Warto, nunggu pulang ngaji nanti. Ketemu saya kan ceria langsung ya. Seger, berbunga-bunga itu. Nggak tahu nanti pulang.
Mergo dielingne, disadarkan, diberikan makanya cerah wajahnya. Coba, saya nggak sedang menghisap, tapi silahkan masing-masing. Istighfar itu mengandung hormon dopamin, karena ada rahasia huruf-huruf di dalam istighfar. Huruf edhar, edhar halki, adanya di gorokan. Huruf apa? Guru ngaji udah ngerti edhar halki. Hamzah, ya kan? Hamzah. Huruf pertama dari istighfar apa? Hamzah. Yang benar hamzah. Alif itu kalau mati. Nah, kalau hidup itu dibahasnya di ilmu nahwu nanti. A. As. Taur. Di sini bukan? Apa? Rin. Firullah. Ha. Sini man. Halki. A. Zim. Coba ikutin saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rasanya gimana? Ada yang dirasakan? Apa? Nih, saya ulang ya. Lihat, perhatikan saya. Astaghfirullahaladzim. Coba sampean. Astaghfirullahaladzim. Gimana rasanya? Ayam. Bagaimana napas jenengan? Astaghfirullahaladzim. Otomatis gak? Otomatis gak? Ayo coba ulang. Astaghfirullahaladzim. Napasnya gimana? Otomatis gak? Otomatis. Napasnya gimana? Panjang. Otomatis gak? Ada yang nyuruh? Ketika kita habis istighfar kemudian narik napas panjang, ini energi masuk apa keluar? Masuk. Masuk kan? Kita nggak pakai senam kan? Nggak pakai senam pernapasan kan? Cukup astagfirullahaladzim otomatis. Itu baru 3 kali ya Mas? Coba 10 kali, seger badan kalian. Kenapa? Ada energi positif yang masuk. Mana positifnya? Allah ampuni dosa kita. Positif apa negatif? Seger nggak? Kalau dapat yang baik-baik, dapat yang enak-enak itu seneng, untung, bahagia, apa rugi, apa menderita? Habis istighfar tadi rasanya lega nggak badan? Boleh sampai cek lagi nanti. Ngaji ngono buktinya. Diteliti, dibuktikan, dirasakan karena kita mengaji. Orang-orang ngaji ini orang-orang bukan langka bener. Makanya Pak Warno termasuk jenis makhluk langka, jadi harus dilestarikan lah, diberi gitu. Ya mahal. Akhirnya ngaji sama Pak Warno itu mahal banget. Di perguruan tingginya nggak ada. Saking mahalnya sampai ora usah bayar. Kalau saking mahalnya nggak bakal kuat bayar. Jadi nggak usah bayar. Enak kan? Enak. Mulai untung apa rugi? Nah, kalau untung bahagia apa menderita? Kalau pengen bahagia sering-sering ngaji ke sini. Ini wahyu kalau sepul. Paling enak. Bisa pahami ya? Jadi orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia ketika dia menemukan membaca kitab amalnya, catatan amalnya, di situ istighfarnya yang banyak.
Udah ya. Udah aja, tinggal bagaimana endingnya. Perbanyak aja istighfar dalam hidup kita. Selesai. Pun, paham gak? Lanjut. Begitu, satu hadis. Langgar, udah. Besok bisa jelasin sama saudara, sama anak. Ya kan, sama suami, sama tetangga, para sahabat. Kita punya dasar, bacain aja hadis ini. Selesai, jadi kita punya dasar kalau ngomong. Gini betul? Oke. Kita lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalamu man qala astaghfirullah fi yaumin sab'ina marratan ghafarallahu lahu sab'a mi'ati bin wa qad khaba abdun au amatun yajnibu fi kulli yaumin wa lailatin aksara min sab'i mi'ati bin. Enak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qala astaghfirullah, barang siapa yang mengucapkan astagfirullah, atau disambung ya, boleh kalau ibu astagfirullahaladzim pak kepanjangan, ya udah astagfirullah, terakhirnya huruf apa? Idhar, hal otomatis mesti menghirup napas walaupun nggak pakai anti, karena ha itu huruf idhar. Itu rahasianya huruf Al-Quran itu. Jadi barang siapa yang mengucapkan astagfirullah fi yaumin sab'ina marrotan, dalam satu hari 70 kali. Itu bisa bayangkan, satu hari 70 kali. Kita bagi 5 aja, gampang. Setiap habis sholat baca 14. Daripada 14.000 kapok, meninggal 14.000 terus menerus. Kalau 1.000 hari berarti sudah 14.000. Daripada 14.000 kapok, 14 kali aja habis sholat tuh astagfirullah 14 kali, sehat sama, energi positif masuk. Jadi barang siapa yang mengucapkan astagfirullah sebanyak 70 kali, ghafarallahu sab'a mi'ati bin, Allah ampuni 700 dosa. 700 dosa. Cuman 70 kali. Berarti satu istighfar hilang 10 dosa sampean. Sehari ini udah berapa dosa kita? Banyak. Wah, istighfarnya ping piro? Ping tahun. Banyak banget di sini. Tahun ini baru 30. Dosanya 100 masih tekor 70. 70 kali. Dibagi 5 aja. Subuh 14. Ya kan? Nah, nanti habis subuh dosa sampai duhur. Dosanya 140. Baca lagi duhur. Astagfirullah. 14. Hapus lagi. Berasa dosanya 500 tekor. Paham ya? Gampang kalau itu kasih solusi. Nah, waqad khoba abdun aw amatun, dan sungguh merugi seorang hamba laki-laki maupun seorang hamba perempuan, rugi dia, nggak akan bahagia, pasti dia menderita. Yadnibu fi kulli yaumin wa lailatin, yang melakukan dosa di dalam sehari semalam aksara min sab'i mi'ati bin, lebih banyak dari 700 dosa. Jadi hamba laki maupun perempuan yang sehari semalam melakukan lebih dari 700 dosa, dia orang rugi. Nah, orang rugi. Mana? Nek 700 dosanya ditebus dengan 70 istighfar, selesai ya kan? Kalau yang lebih rugi, tekor. Paham ya? Karena dari tadi bicara untung rugi, bahagia dan ini rahasianya. Kita lanjutkan ya. Ini nyambung materinya. Wa qala alaihi salam, wallahi
Inni la astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi Rasulullah, demi Allah, Rasulullah sampai sumpah. Demi Allah, orang kalau berani sumpah demi Allah itu saking kebangetannya. Ya, sungguh-sungguh yang pokoknya nggak mungkin bisa inilah. Ya, wallahi itu. Ini sesungguhnya aku siapa? Aku siapa? Allah. Rasulullah. Kan yang bersabda Rasulullah. Wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astagfirullah. Bener-bener aku mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Fil yaumi, dalam satu hari, aksara min sab'ina maratan, lebih banyak dari 70 kali. Nabi lebih dari 70 Kali. Nabi. Sampai Nabi wali Nabi Pak, lebih dari 70 kali. Karena 70-an ya 700. Dilebihin sama Nabi. Kalau kita mungkin 100 lah ya. Sedeng lah 100, istighfar itu sedeng. Dibagi 5. Tiap habis sholat 20. Enak sebenarnya kalau mau dibagi, enteng. Kalau sholat Gus 100. Ya. Tapi nek iso ya bagus, kalau bisa malah bagus. Jadi pahami nggih? Nah, itu aja Nabi Muhammad begitu. Langsung aja nih biar cepat. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, ala inna da'akumuz dzunubu wa dawa'akumul istighfaru. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala maukah aku kabarkan kepada kamu. Ukhbirukum itu kata dari khobaro, kabar. Maukah aku kabarkan sama kalian semua? Yang nawarin Nabi. Mau apa enggak? Maulah Nabi yang nawarin. Kabari apa? Bidaikum, tentang penyakit-penyakit yang ada pada diri kalian. Penyakit-penyakit kalian. Aku kata aku nih, penyakit-penyakit kalian. Gitu ya. Wa dawaikum, sekaligus aku berikan obat-obatnya. Nabi nunjukin, penyakitmu ini. Dia malah ngabarin, bukan nanya. Beda dengan dokter. Kalau dokter kita datang, malah dia nanya sama kita yang sakit. Sakitnya apa? Loh, gua mau berobat loh. Ditanyain. Beneran? Iya, Pak. Dokter hanya satu-satunya dokter yang tidak pernah menanyakan penyakit pasien. Hanya satu. Dokter hewan. Main suntik aja udah. Hewannya hewannya Hah? Yang ngomong kan yang punya ya. Yang punya kan yang ngomong sama dokternya. Dokter tuh nggak pernah. Nggak pernah nanya pasien sakit apa, dokter hewan. Dan ada dokternya nggak pernah terkenal, padahal profesor juga. Nggak pernah terkenal, nggak pernah apa. Dokter apa itu, Pak? Kalau yang terkenal kan biasanya wajahnya itu dipajang di koran-koran, di majalah ya. Saya terkenal, wajah saya dipoto. Nah, ini ada dokter yang tidak pernah terkenal. Dokter apa coba? Hah? Bukan. Hah? Dokter yang di bidang kebidanan. Dokter kandungan. Ada di foto. Enggak. Bagaimana Om dia mukanya nggak pernah lihat pasien, dilihat ke bawah aja. Ini terus loh, nggak pernah lihat gini, nggak pernah. Ini terus. Cincang ya, Pak? Cincang bayi maksudnya. Iya kan? Ada itu Bisa kalau kiai mah terkenal, bisa wajahnya di dokter ahli itu. Jadi wajahnya nggak pernah kelihatan. dokter Mali ya. Nggak terkenal. Bener. Nah ini kalau Nabi, dia yang mengkabarkan, mau nggak kamu aku
aku beritahukan kepada kalian, aku kabar tentang penyakit-penyakit kalian, sekaligus aku berikan obat-obatnya. Mau. Nah, akhirnya Allah, ingat-ingat ya. Begitu. Allah, ingatlah. Inna sesungguhnya da'akumu junubu, penyakit kalian itu adalah dosa. Penyakitmu itu dosa, yang bikin kamu sakit itu dosamu. Yang bikin kamu dosa itu pikiranmu yang liar. Ketika pikiranmu yang liar, itulah yang bikin kamu gak enak makan, gak bisa tidur. Akhirnya lambungmu kena, kalau lambungnya kena, itu mampir kemana-mana, kepala pusing dan lain sebagainya. Pikiran liar itu pikiran yang tidak terkendali. Contoh nih pikiran liar nih. Anakmu kok pacaran nih. Kalau kita ngelihat anak udah pacaran, apa yang kita pikir? Udah aja nikahin aja. Simpel kan? Nikah itu apa? Yang penting kan syarat dan udah. Syaratnya apa? Satu, dia saling cinta. Kedua, statusnya jelas. Kalau statusnya belum jelas, ya udah diperjelas. Ditanya cara memperjelasnya, oh masih gadis atau janda? Oh iya, saya nggak gadis nggak janda. Nah terus punya suami, ya udah, ku tunggu jandamu. Gila bener? Kan cuma itu. Satu cinta, kedua status jelas. Udah syarat terpenuhi. Rukun itu cuma 5. Satu, ada calon suaminya, ada calon istrinya, ada walinya, ada 2 orang saksi, ijab kabul, selesai. Rampung tau urusan? Rampung. Masalah beres? Bisa bahagia kita? Bisa enjoy? Gak pakai tengok-tengok ini ada orang apa enggak? Ada orang yang mau enggak bojo-bojoku dhewe harus diapa no bojo-bojone? Ada orang nggak ngomong kita ngomong nggak ngerti ora. Urusan itu selesai. Kok nggak ada Pak Warto nih? Ngono kan? Kalau Pak Warto nih buruk kita ke teras. Ngono. Gitu bangun. Enggak bangun nek dodolan iki ketok ke teras kok dibule ketok. Jadi nek ono sing mlebu metu ya ketok juga. Tadi nggak usah tengah-tengah ke atas, Pak. Udah selesai kan masalah? Ini kan pikiran liar. Begitu anak pacaran, wes karena wes do seneng gendang dilamar. Itu pikirannya apa? Nanti acara lamaran bagaimana? Iya. Cincinnya berapa kintal? Pakai pelaminan apa enggak? Gitu lah. Pelaksanaannya di mana? Itu pikiran liar bukan? Iya. Itu yang bikin sampai nggak enak. Tapi kan udah umum. Umum dari mana? Umum. Nggak usah dingomong ini kok. Biasa aja. Lu sama kalau mau umum jangan ngomong agama. Ini kan aturan agama. Ya kan? Gara-gara sama ngikuti umumnya wong, ngikuti wong akeh, loro kabeh sampean. Yang mau emang sampean bisa bahagia dengan ngikutin orang banyak? Enggak. Apa yang sampean bisa berdiri tegak dengan menggunakan kakinya orang banyak? Enggak. Tetap jenengan hanya bisa berdiri tegak menggunakan 2 kaki sendiri. Bulasi pengen berdiri tegak pakai kaki Pak Warto rubuh. Tetap pakai kaki sendiri. Kenapa kita harus ketergantungan dengan orang lain? Oh, kita nggak bisa berdiri tegak menggunakan kaki orang lain. Harusnya kita nyaman hidup, aman, tenang. Dibikin susah oleh pikiran yang liar itu. Udah selesai nih kan enak ya. Musyawarah udah, lamaran udah, pakai nanya nikahnya kapan? Tentuin aja. Mau lebih cepat lebih baik. Udah bulan ini aja, ya kan? Kan pikiran liar. Begitu kesuwen anaknya merasa udah dipinang bebas, ya kan? Ntar begitu pelojotan orang tuanya gulung kuming, salah lu kakek mikir, ya kan? Udah begitu ya, kan udah ketahuan, ya kan? Anaknya udah cinta, udah cocok, tinggal ijab kabul, lamaran sudah kokoh, pakai nanya besok resepsinya ada rumah apa di gedung?
gedung mana? Uang sayurnya berapa? Terus bawa uang belanjanya Berapa? aslinya sudah beres, gara-gara hitungan gagal tuh. Anak udah seneng, udah nikah, begitu datang, oh, betul nggak? Hitung-hitungan udah cocok, hitung-hitungan hari pasangannya orang pas, enggak situ meneh. Gara-gara gitu itu pikiran liar, itu bagaimana orang mau tentrem hidup? Halo, sadar ya? Sadar. Itu loh, jangan nyalahin setan. Setan itu pikiran liarmu yang tidak terkendali. Makanya ngaji ini targetnya bukan pintar tapi sadar. Karena sadar itulah sistem pengendali pikiran supaya pikiran tidak liar. Istighfar, banyakin. Ayo, siapa yang mau daftar? Nih. Teman. Pelik sebentar. Datang langsung. Enggak pakai macam-macam. Paling datang juga saya tanya, sampai cinta sama dia, cinta tulus, kamu cinta, iya cinta, udah. Status, wah janda, ada bukti janda, ini ada surat talak. Status apa? Gadis, minta surat keterangan belum pernah nikah, selesai. Ayo jawab kabul. Gampang apa susah? Gampang. Jadi Allah itu menghendaki kita mudah apa susah? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan dan Allah tidak pernah menghendaki kamu kesusahan, kesulitan. Jadi yang bikin sampean sulit, susah hidup sampean, jalan hidup menjadi berat karena hidup sampean beri beban. Berat itu karena ada kalau nggak ada beban, nggak ada beban kok. Makanya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi salahnya dewe. Makanya SD. Oh nolo. Oh nyala-nyalane uang malah. Nyari kambing hitam, kan kasihan kambing hitamnya. Dia nggak ngikut ngapa-ngapain, ya kan? Jadi kalah. Oke. Dikit lagi, ini rampung selesai. Cepat kok baca ini saya. Kalau sama tak suruh baca setengah jam. Nah, udah. Wa qala alaihi salatu wassalam ala ubirukum ya, tadi sudah. Nah, jadi maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian, aku beritahukan di penyakit-penyakit kalian. Penyakit kalian itu adalah dosa-dosa kalian. Makanya ketika orang beriman Allah sayang, ketika dia sakit dan dia sabar, itu Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya. Iya Pak, kalau sakit itu biasa kan, kalau urusan gitu kan sakit itu kalau sakitnya itu di sini, begitu ya, itu yang bikin. Makanya obatnya istighfar. Dada sampean kalau nyesek lagi sakit tuh, astagfirullahaladzim. Pasti begitu. Pasti, coba dah. Kan Pak Warto tadi nggak nyuruh narik napas kan? Tapi setelah itu narik napas panjang nggak? Iya. Orang kalau kesel narik napas panjang nggak? Iya. Napas panjang. Kalau ngusap-ngusap. Oke kan? Obatnya apa? Nah ini enak ini yang begini nih. Wadawa akumul istighfar, obatnya nggak lain cuman istighfar. Banyak istighfar sehat. Kayak tadi itu, nggak usah. Ya itu sebenarnya gantinya senam. Kalau di Wahyu kalau heboh di senamnya, dididiknya cuma kalau napas. Nanti dibimbing supaya napasnya benar. Kenapa? Karena napas itu adalah hidup kita. Kalau napasnya keluar nggak masuk lagi ya udah nggak ada hidup. Atau napasnya masuk nggak keluar lagi, selesai. Dan kita nggak pernah tahu kapan keluar. Nah itu. Nah ini istighfar yang banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iblisu wa izzatika wa jalalika ya rabbi la abroku uqwi ibadaka madamat arwahuhum fi atsadihim. Faqala Allahu
wa izzati wa jalali la baritu aghfiru lahum mastakfaruni. Ya. Nabi bersabda, qala iblis. Iblis itu berkata. Dia berkata kepada Tuhan. Kan enggak iblis itu? Iblis itu bisa ngobrol sama Tuhan. Sampean? Pinteran mana iblis sama sampean? Mana sampean ngaji kok cuma pinter doang, kalah sama iblis. Makanya orang alim kok ngandelin pinternya tok. Iblis lebih alim. Bener nggak? Iblis tidak. Pola iblis kata Nabi. Iblis itu berkata kepada Allah. Apa kata iblis? Wa izzatika wa jalalika ya Rabbi. Dan demi keperkasaanmu dan demi kemuliaan keagunganmu wahai Tuhanku. Kita kan belum pernah ngomong gitu sama Allah itu. Dia ketemu ngobrol. Terus dia ngomong apa? La abroku ukwi ibadata. Aku tidak akan berhenti-henti. Aku akan terus-menerus menyesatkan hambamu. Demi keperkasaanmu, demi keagunganmu wahai Tuhanku. Ingat, aku akan terus-menerus menyesatkan hamba-hambamu. Madamat arwahuhum fi asadihim. Sepanjang ruhnya masih nempel di jasadnya. Jadi selama jasad, selama hayat di kandung badan, iblis nggak pernah berhenti-berhenti menyesatkan kita. Lalu lewat mana? Pikiran kita dibikin liar, didorong pakai peluru hawa nafsu. Yes, buktikan boleh sekarang. Ketika nafsu kita bergejolak memiliki keinginan sesuatu yang kita sukai, naiknya kepikiran bukan? Iya. Terjadi apa? Kepikiran. Jane nggak mikir, pengen nggak mikir, tapi kepikiran. Aku dia jatuh cinta sama gadis yang waktu masih bujangan. Tak pengen mikirin sebetulnya. Tidur nggak bisa tidur, kepikiran. Liar pikiran ini. Awalnya cuma pengen kenal. Udah kenal terus pikiran nanti kalau kenal nanti tak jalan-jalan di pantai. Ya, udah dulu, habis jalan nanti liar lagi. Nanti kalau udah di pantai aku megangin jempol tangannya. Awalnya cuma jempol tangannya. Nanti kalau udah pegang jempol tangannya kan lama-lama kalau sore anginnya sumber dingin. Aku peluk, ini habis jalan liar itu. Liar apa tidak? Nah, awalnya cuma pengen kenal. Pernah ngerasain tuh? Sampean dong sama Pak Basri dong? Pengalaman dong, ngaku. Nanti kapan yang penting ngaku, itu belum umur itu pengakuan. Ini fakta apa fiktif? Liar. Ketika pikiran liar membuat kita keingetan, terkenang-kenang, terbayang-bayang, ya kan? Bernostalgia. Kadang-kadang delok wong kok mirip, dikira dhek. Kaget tak kira dhek kok ning kene ngene. Jebul jujur lho. Oh, jebul bojone Tarso. Ngono. Ya kan? Memang gitu. Siapa yang ngajarkan gitu? Ini Pikiran liar. ketika pikiran ini liar, apa yang dilakukan pikiran? Allazi yuwaswisu fi minal jin ini membisik-bisikkan ke dalam dada. Yang dalam dada adanya apa? Hati jadi akhirnya didorong oleh nafsu kepengen, di sini kepikiran terus, akhirnya hatinya keingetan terus. Betul apa tidak? Ke bawah sholat enggak? Cuci, tidur, pengalaman. Itu setan. Itulah minal jinati wan. Enggak ada setan kok bercaling, rambutnya jabrik, kupingnya japlang. Itu masih netron, komik. Ini pikiran liar yang tidak terkendali oleh kesadaran. Makanya ngaji ini untuk membangkitkan kesadaran. Oke ya. Nah, jadi tetap, tapi Allah jawab, faqala Allah. Maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali la baritu aghfiru lahum mastakfaruni. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, demi keagunganku,
la baritu, aku akan senantiasa aghfirulahum, mengampuni bagi dosa-dosa mereka. Kalau kamu sesatkan hamba-hambaku, nggak intinya, aku pun tidak inti akan mengampuni dosa-dosanya. Mastakfaruni, sepanjang dia mau beristighfar kepadaku. Gampang nggak? Gampang. Oke, lanjut ya. Waqala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kuna na'udzu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis waqidi mi'ata marratin rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Fa alaika rahimakumullahu bil iksari min hadza dzikril mubarakil lati kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadhil manzilati wa balagh bil manzilati. Dan itu. Waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uduni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya telah menghitung-hitung. Yang dihitung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghitung itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, pada satu majlis. Jadi kata Abdullah bin Umar, aku pernah menghitung dari Rasulullah dalam satu majlis. Jadi duduk dalam satu majlis mi'ata marotin, Rasulullah melakukan 100 kali. Apa? Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mengucapkan Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali dalam satu majlis. Ini bisa kita amalkan. Fa'alaika rahimakumullah, maka hendaklah engkau, wahai yang ingin dirahmati oleh Allah, bil iksari min hadza dzikir mubarak, memperbanyak dengan zikir yang penuh berkah ini. Kalau Nabi 100 ya, mau 500 boleh, 200 boleh, 300, yang penting lebih banyak dari Nabi lah. Nabi aja 100, masa kita cuma 30 gitu ya. Ya, itu penuh berkah. Alladzi kana min Rasulillah SAW, ya, yang telah ia dari Rasulullah SAW fi hadil manzilati, dengan kedudukan ini, dengan kedudukan yang mulia ini. Mau dihabisin apa cukup? Paham? Ya, masih ada waktu jam berapa? Tak rampungin aja ya. 10 menit selesai. Tapi paham ya, saya bacakan tadi ya. Orang ini paham. Wa balagona anal imama Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ru'ya ba'da mauti fil manami. Pada karo anallaha nafa'ahu kasiron bi kalimati sami'aha min Sufyan as-Sauri rahimahullah wa hiya hadhihi Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in intaha bi maknaha. Wa balagona, dan telah sampai kepada kita, ya, artinya sampai itu kabar, berita, pelajaran yang pernah kita dengar. Anal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ini Imam Hambali kalau di mazhab fikih, kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Imam Hambali itu Ahmad bin Hanbal. Ruya ba'da mautihi, diperlihatkan sesudah matinya, pernah terlihat sesudah kematiannya, fil manami, dalam mimpi. Pada karo, maka menyebutkan Imam Ahmad itu anallaha nafa'ahu, bahwasanya Allah telah memberi manfaat kepadanya kasiron yang banyak, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, sami'aha, yang telah ia dengar, min Sufyan as-Sauri rahimahullah, dari Sufyan as-Sauri rahimahullah. Jadi Imam Ahmad itu pernah sudah kematiannya itu diperlihatkan suatu kemanfaatan yang sangat banyak dari Allah, dengan sebab apa? Kalimat yang pernah dia dengar dari Syekh Sufyan as-Sauri, gitu ya. Wa ya haji, apa kalimat yang didengar dari Sufyan as-Sauri? Allahumma ya Allah, ya Rabba kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu,
bi kudratika, dengan kekuasaanmu, ala kulisain, atas segala sesuatu, ikbirli, ampunilah bagiku, kulasain, segala sesuatu, yang kecil yang besar, ampuni semua. Walatas ani, dan jangan kau tanyakan kepadaku, jangan kau mintain pertanggungan jawab aku, ansain, atas sesuatu. Enak kan? Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, dosa apa? Dosa yang disebabkan oleh segala sesuatu. Bikudrotika ala kulisain, dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu, kan kau kuasa atas segala sesuatu, kau pasti mampu mengampuni segala sesuatu yang mengakibatkan aku dosa. Ampuni aku, kulasain atas dosaku, watas alni, dan jangan kau tanya aku. Jadi nanti nggak ditanya, nggak diminta pertanggungjawaban. Ansain dari suatu apapun. Selesai dengan mananya Paul Imam As-Sauri. Terus ada himbauan dari musonif. Fa'alaika aidon, maka semestinya sepantasnya seyogyanya juga kepadamu bil iksari, dengan memperbanyak min hadil kalimatul mubarakati, dari kalimat yang diberkahkan. Ini di samping istighfar, perbanyak juga dengan kalimat yang penuh barokah. Ini dari Ahmad bin Hambal yang didengar dari Syekh Sofyan As-Sauri. Beliau adalah wali-wali Allah, imam-imam dalam agama kita. Ya, wa minal maksur, ya. Dan diantara yang sangat masyhur adalah sabda Nabi, man istaghfarallahu kulla yaumin, barang siapa yang beristighfar kepada Allah setiap hari. Istighfar itu memohonkan ampun kepada Allah, lil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Dia beristighfar bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk saudaranya sesama mukmin, wal mukminat dan wal mukminat. Astagfirullahaladzim di wali-wali daya, wali jamil mukminin, wal mukminat, wal muslimin, wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tubu ilah. Itu kan kita bukan doa sendiri, tapi kita nggak pelit, doakan juga saudara kita. Berapa kali? Sab'a wa isrina marotan, 27 kali. 27 kali. Soro minal ibadi, maka jadilah ia dari golongan hamba-hamba Allah. Aladina, yang dengan sebab mereka, ya bihim aladina bihim, yang dengan sebab hamba-hamba Allah itu yurhamul khalqu bihim, semua makhluk dirahmati Allah. Jadi ada orang-orang yang dengan sebab wasilah beliau-beliau itu Allah turunkan rahmat. Makanya ada hadis yang mengatakan apa? Dzikrul auliya tanzilun rahmah. Kita menyebut-nyebut, mengenang para jasa waliullah, itu menjadi sebab rahmat. Ini yang dimaksud adalah hamba-hamba Allah yang menjadi kasih Allah. Jadi siapa yang membaca 27 istighfar tadi untuk dirinya dan orang mukmin, itu dia digolongkan hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang menjadi sebab mereka Allah turunkan rahmat kepada semua makhluk. Kita dimasukkan dalam itu. Ini namanya istighfar aulia. Ya. Yurhamul khalqu bihim. Yumtaruna. Dan dengan sebab mereka pula diberikan air hujan barokah, maksudnya dihujani dengan berbagai keberkahan dengan sebab hamba-hamba yang selalu begitu. Wayur zakuna, dan mereka akan diberi rezeki akan melimpah. Wahadihi sifatul abdal, dan istighfar ini adalah sifat dari para wali abdal. Wali abdal itu ya jumlahnya 40 seluruh dunia. Ketika wafat satu langsung ganti. Dan pengangkatan wali abdal itu malam hari. Makanya kebanyakan yang diangkat menjadi wali abdal yang malam tidak tidur. Ya, kalau wali kok dipangkat pagi-pagi, mesti wali kota. Nek wali murid, ya wali nikah. Pengangkatannya pagi. Jadi kalau wali abdal mesti malam-malam angkatnya. Dan itu orangnya nggak butuh pinter ngaji. Wah, nanti saya ceritakan video aja. Itu wali abdal. Pekerjaannya nih 27. Sebetulnya istighfarnya di sini nggak dimuat ya, di sini nggak dimuat. Yang penting mendoakan kaum mukminin mukminat. Tapi sebetulnya begini, saya suka pakai. Kalau Jumat saya pakai. Dan ibu-ibu ngikutin deh kayaknya. Jadi Astaghfirullahaladzim
li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Tapi dibaca 27 kali. Itu istighfarnya para wali yang dengan sebab itu Allah turunkan rahmat. Dan Allah akan melimpahkan rezeki dan hujan barokah. 27 gampang, nanti dicatat atau dihafalin. Jadi itu wahadi sifatul abdal, dan inilah sifat wali abdal. Nanti kita cerita wali abdal kalau di manake pada. Ya, siapa mereka? Mirrijalillahi. Beliau adalah jago-jagonya Allah. Dia diberi jalur goib yang kadang-kadang datang tak diundang, pulang tak datang tak dijemput, pulang tak dihantar, jalan dia langkung ya. Pokoknya dia datang dan pergi sekehendak. Itu ya. Beliau adalah jago-jagonya Allah, rijal namanya, rijal Allah. Kan suka ada rijal Allah, agisuna. Nah itu termasuk. Ada kan di mana kep ya? Nah, itu rijal Allah. Wa ibadi sholihin, beliau adalah termasuk hamba-hamba Allah yang semoga kita bisa nanti diberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbil warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bang desa tenan iki.